Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 21 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan. Sejak kecil, Santo Aloysius Gonzaga adalah seorang bangsawan. Ia mengarah pada hidup religius. Pada umur 9 tahun ia sudah berniat hidup selibat. Santo Aloysius, santo pelindung pemuda-pemudi Katolik. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1568. Karena Aloysius begitu penuh semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia menjadi seorang perwira yang hebat. Ketika Aloysius baru berumur 5 tahun, ayahnya mengajak ke kemah tentara. Di sana, Aloysius kecil ikut berarak dalam barisan. Suatu hari ia bahkan berhasil mengisi dan menembakkan senapan ketika pasukan tentara sedang beristirahat. Ia juga belajar umpatan dan kata-kata kasar dari para prajurit. Ketika ia mengetahui apa arti kata-kata itu, Aloysius merasa menyesal bahwa ia telah mengucapkannya. Pada umur 17 tahun, Aloysius diserahkannya hak-hak warisannya dan ia masuk ordo Yesuit. Mungkin terasa juga kekanak-kanakannya dan romantismenya, tetapi sebenarnya diperlukan ketabahan hati. Itu dibuktikan oleh Aloysius ketika ia berjangkit wabah pes. Begitu sungguh-sungguh ia merawat para penderita, sehingga ia sendiri kejangkitan dan meninggal pada usia yang sangat muda. Santo Aloysius baru berusia 23 tahun ketika ia wafat pada malam tanggal 20 Juni 1591. Ia hanya mengatakan, "Aku akan pergi ke surga." Jenazah Santo Aloysius Gonzaga disemayamkan di gereja Santo Ignatius di Roma. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus ke-8 pada tahun 1726. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Gonzaga, Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami takkan mampu menyamai kesuciannya. Maka semoga berkat jasa dan doa-doanya kami sekurang-kurangnya meneladani semangat laku tapanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 6. Dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi,
supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil Matius masih menyebutkan beberapa pedoman singkat ketika itu sesudah sabda bahagia di gunung. Bila ingin menempuh jalan kehidupan, hendaknya memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Jalan kehidupan itu sempit, pintu kehidupan itu sempit. Jalan sempit adalah jalan salib. Berani menderita untuk meraih kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga teringat permenungan dari Santo Aloysius Gonzaga. Bagaimana aku bersikap ketika aku merasa orang-orang lain memaksaku untuk mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku harus berdoa mohon keberanian untuk melakukan apa yang benar, apa yang suci, dan apa yang baik di hadapan Allah dan sesama. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan bersama hendaklah kita memperjuangkan dengan penuh keberanian jalan kebenaran, kehidupan, kesucian. Dan jalan itu adalah mengimani Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sudah disegarkan dengan santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa restu Santo Aloysius Gonzaga yang kami peringati hari ini, kami mengabdimu dengan hidup suci dan selalu ingat bersyukur kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.